Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Selasa, 28 November 2017, sidang perkara perdata dengan nomor 1372-PDTG-2017-PA Jakarta Pusat akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim perintahkan untuk semua hadirin agar menonaktifkan seluruh alat komunikasi. Dan demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Apakah hakim anggota sudah siap? Siap majelis. Siap majelis. Panitera, apakah sudah siap? Siap majelis. Sidang perkara perdata nomor 1372-PDT-G-2017 PA Jakarta Pusat tentang perkara gugatan wen prestasi antara PT Al Ijarah Finance sebagai penggugat dengan PT Citra Perdana Maju TN Jonathan Simon sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan surat panggilan persidangan tertanggal 25 November 2017 yang ditujukan kepada PT Al Ijarah Indonesia Finance, PT Citra Perdana Maju, dan Tuan Jonathan Simon untuk menghadiri sidang tanggal 28 November 2017 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Kepada penggugat dan tergugat, dimohon untuk memasuki ruang sidang. Saudara penggugat, dalam persidangan ini apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Dalam perkara ini, saya Reni Jastuti dan rekan saya Wiwin Sriwayuni, para advokat pada firma hukum Dewan Syams dan Partners yang beralamat di Geraha Mandiri lantai 17, Jalan Imam Bonjol nomor 61, Menteng, Jakarta Pusat adalah kuasa dari penggugat yang juga hadir di samping saya, yang berdasarkan surat kuasa hukum tertanggal 12 Juli 2018 akan mendampingi penggugat untuk beracara di persidangan hingga kasus ini selesai majelis. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah membawa surat kuasanya? Tolong dibawa ke depan. Kepada pihak tergugat 2, apakah saudara tergugat hadir atau diwakili? Dalam perkara ini, saya Nurizati Hairunisa yang lahir pada tanggal 18 Agustus tahun 1976 yang beralamat di Jalan Kenarigol, RT 6, RW 6, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara yang bertindak atas nama saya sendiri. Saudara tergugat 1 dan 2, apakah saudara telah menerima salinan surat gugatan dari pihak penggugat? Sudah, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Saudara penggugat dan tergugat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka perkara ini sebelum diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara akan diberi kesempatan untuk memikirkan kembali dengan pikiran yang lebih jernih dan tenang baik buruknya perkara ini diputus oleh pengadilan. Untuk itu, saudara akan kami beri kesempatan untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah mempunyai mediator sendiri? Tidak, Yang Mulia. Baik, saudara tergugat 1 dan tergugat 2. Tidak, Yang Mulia. Baik, karena tidak ada yang mengajukan
mediator bebas. Jadi majelis akan menunjukkan mediator untuk proses mediasi ini. Majelis menunjuk saudari Siti sebagai mediator. Saudara penggugat dan tergugat, saya beri kesempatan selama 1 minggu untuk menyelesaikan perkara ini dengan mediasi. Bagaimana saudara kuasa penggugat? Iya, majelis. Bagaimana saudara tergugat 1 dan tergugat 2? Iya, majelis Baiklah, hakim. untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan tanggal berapa, Panitera? Hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 Majelis Baiklah, Hakim. dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017. Kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang kedua pembacaan gugatan. Sidang perkara perdata nomor 1372-P-T-G-2017-PA Jakarta Pusat tentang perkara gugatan wan prestasi antara PT Al Ijarah Indonesia Finance sebagai penggugat dengan PT Citra Perdana Maju Nur Izzati Khairunisa sebagai tergugat berdasarkan rilis panggilan tertanggal 30 November 2017. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, Majelis Hakim telah menerima salinan surat hasil mediasi dari mediator Siti yang menyatakan bahwa perdamaian yang saudara tempuh melalui mediasi tidak menemukan titik terang. Maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan saudara penggugat dan kuasa penggugat. Apakah saudara siap dengan surat gugatan Anda? Sudah siap, Yang Mulia. Untuk isi gugatan yang pertama yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan sah dan mengikat akad pembiayaan murabahah atau restruktur nomor 15 tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat di hadapan notaris Agus Rustianto SH MKM. Gugatan yang ketiga menyatakan sisa kewajiban yang harus dibayar tergugat sebesar Rp4.898.469.469. Gugatan keempat menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi terhadap pembiayaan akad murabahah restruktur nomor 15 tanggal 23 Desember 2013 dan sisa kewajiban yang harus dibayar oleh tergugat sebesar Rp4.898.469.469. Gugatan kelima menyatakan seluruh aset jaminan milik tergugat tidak dapat dilakukan eksekusi untuk menutup kewajiban tergugat karena telah dialihkan tergugat dan diketahui lagi keberadaannya meliputi yang pertama ada 1 unit plastik injection molding mesin merek Guangdong Framing tipe nomor PDI 168 KX tahun 2011. Yang kedua ada 1 unit plastik injection molding mesin merek Fusion Chin tipe nomor AF150T tahun 2011. Yang ketiga ada 1 unit plastik injection molding mesin merek M Enaviv tipe nomor N550 plus SN3 dan ACC. Untuk yang terakhir, stok inventory barang di gudang telah dialihkan oleh tergugat hingga gugatan quo tidak diketahui lagi keberadaannya.
Gugatan ke-6 menyatakan sah dan mengikat akta pemberian jaminan Brok nasabah PT Citra Perdana Maju nomor 18 tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat di hadapan Notaris Agus Sulistianto, SH, MKN. Gugatan yang ke-7 menghukum tergugat atau turut tergugat untuk melunasi kewajiban tergugat kepada penggugat, yakni membayar lunas sebesar Rp 4.552.198.469 selambat-lambatnya itu 7 hari setelah putusan equo diucapkan. Atau apabila tidak dibayar oleh pihak tergugat atau turut tergugat, maka diganti dengan penjualan atau eksekusi sebidang tanah dan bangunan milik tergugat sebagai berikut. Yang pertama, 1 bidang tanah dan bangunan sertifikat hak milik nomor 6192 atas nama Jonathan Simon yang terletak di Jalan Kianri Golf 7 RT 6 RW 6 Kelurahan Kamal Muaro, Kecamatan Penjaringan, Kota Madia, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Untuk gugatan yang terakhir yaitu menghukum tergugat dan turut tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara equo yang timbul dalam perkara ini. Subsidir, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Apakah saudara tetap pada gugatan atau akan ada perubahan? Ya, kami tetap pada gugatan tersebut. Saudara tergugat 1 dan tergugat 2, apakah Anda mengetahui gugatan tersebut? Ya majelis, saya telah mempelajari isi dari gugatan tersebut. Apakah saudara tergugat 1 dan tergugat 2 akan mengajukan jawaban atas gugatan tersebut? Ya majelis, kami akan memberikan jawaban atas gugatannya. Dan kami mohon waktu sampai tanggal 11 Januari 2018. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Keberatan majelis, kami kira waktu 1 minggu itu sudah cukup. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyusun jawaban gugatannya, maka sidang pada hari ini ditunda selama 2 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Panitera? Hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Majelis Hakim. Baiklah, apakah terdapat persidangan pada hari itu? Tidak, Majelis Hakim. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 9 Januari 2018 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang akan kami tutup. Sidang perkara perdata nomor 1372 garing PDT.G garing 2017 garing PA Jakarta Pusat tentang perkara gugatan wan prestasi antara PT Al Ijarah Indonesia Finance sebagai penggugat dengan PT Citra Perdana Maju Nur Izzati Khairunisa sebagai tergugat berdasarkan rilis panggilan tertanggal 28 Desember 2017 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum ya mulia, untuk itu sidang mohon untuk segera dilanjutkan. Bagaimana tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Baiklah saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban gugatan? Siap, majelis. Siapkan. Terima kasih majelis, kami siap membacakan isi jawaban gugatan. Dalam eksepsi 1. Bahwa tergugat menolak dalil gugatan penggugat yang menyatakan tentang somasi penggugat
sudah melayangkan kepada tergugat. Dalam faktanya, penggugat belum mengirimkan somasi tersebut kepada tergugat tertanggal 23 Oktober 2014 seperti yang telah dinyatakan oleh penggugat dalam gugatannya. 2. Bahwa tergugat juga menolak dalil gugatan penggugat yang menyatakan tentang pemindahan barang jaminan ke tempat lain tanpa sepengetahuan pihak penggugat, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali dalil-dalil yang membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat. 2. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan wan prestasi karena tergugat belum membayar kewajiban yang harus dibayar. 3. Bahwa dari dalil penggugat yang mengatakan bahwa barang yang dijadikan jaminan dipindah tanpa sepengetahuan pihak penggugat. Baik saudara penggugat, apakah saudara akan mengajukan replik atas jawaban tergugat? Baik majelis, untuk mempersiapkan bukti yang kami bawa, kami membutuhkan waktu 4 minggu majelis. Baik, karena waktu 3 minggu itu terlalu lama, maka penggugat diberi waktu 2 minggu untuk membuat replik. Maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa Panitera? Hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Majelis Apakah Hakim. terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak Majelis Hakim. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa 23 Januari 2018 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang perkara perdata nomor 1372/PDT-G/2017/PA Jakarta Pusat tentang perkara gugatan wan prestasi antara PT Al Ijarah Indonesia Finance sebagai penggugat dengan PT Citra Perdana Maju Nur Izzati Khairunisa sebagai tergugat berdasarkan rilis panggilan tertanggal 16 Januari 2018 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, karena itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, saudara kuasa penggugat, apakah saudara sudah siap dengan replik yang akan diajukan? Siap, majelis. Siapkan. Terima kasih majelis. Kami siap untuk membacakan isi replik dari penggugat. 1. Bahwa penggugat menolak dalil eksepsi tergugat yang menyatakan tentang somasi tergugat yang belum melayangkan kepada tergugat. Dalam faktanya, penggugat sudah mengirimkan somasi tersebut kepada tergugat tertanggal 23 Oktober 2014 seperti yang telah dinyatakan dalam gugatan. 2. Bahwa penggugat juga menolak dalil eksepsi tergugat yang menyatakan tentang pemindahan barang jaminan ke tempat lain tanpa dilakukan dengan sepengetahuan pihak penggugat. Karena pada saat pemindahan dari pihak karyawan penggugat tidak ada yang mengetahui. Justru saat beberapa karyawan pada saat mengunjungi lokasi terbaru dari pihak tergugat sudah melihat adanya barang yang dijadikan jaminan berada di lokasi sebelum terjadi kebakaran dan barang sudah tidak tahu lagi keberadaannya. Dalam pokok perkara, 1.
bahwa penggugat menolak seluruh dalil eksepsi tergugat kecuali dalil-dalil yang membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat. 2. Bahwa penggugat menolak dalil tergugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan perbuatan wan prestasi karena tergugat belum membayar kewajiban yang harus dibayar. Karena pada faktanya yang sudah dipaparkan di gugatan, tergugat melakukan wan prestasi dengan tidak membayar secara lunas angsuran kewajiban yang harus dibayar. 3. Bahwa penggugat menolak dari dalil tergugat yang mengatakan bahwa barang yang dijadikan jaminan dipindahkan sepengetahuan pihak penggugat. Baik, saudara tergugat, apakah sudah jelas dengan replik dari penggugat? Iya, majelis, saya rasa sudah cukup. Lalu, apakah saudara akan mengajukan duplik atas replik dari penggugat? Baik, majelis, untuk mempersiapkan bukti yang kami bawa, kami membutuhkan waktu 4 minggu, majelis. Baik, untuk melanjutkan pemeriksaan berikutnya akan dilakukan agenda sidang pembuktian, maka sidang akan ditunda. Bagaimana penggugat? Siap, majelis. Bagaimana tergugat? Siap, majelis. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak, Majelis Hakim. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa 20 Februari 2018 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang kelima dengan agenda penyerahan barang bukti dan saksi. Sidang perkara perdata nomor 1372-PDT-G-2017-PA Jakarta Pusat tentang perkara gugatan wan prestasi antara PT Al-Ijarah Indonesia Finance sebagai penggugat dengan PT Citra Perdana Maju Nur Izzati Khairun Nisa sebagai tergugat dengan agenda penyerahan barang bukti dan mendatangkan saksi berdasarkan rilis panggilan tertanggal 15 Februari 2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada pihak tergugat, apakah saudara tergugat hadir atau diwakili? Penggugat hadir, Yang Mulia. Saya sebagai kuasa hukum penggugat mendampingi penggugat. Tergugat 1 dan tergugat 2 tidak hadir, Yang Mulia, dan tidak ada yang mewakilinya. Panitera, hari ini apakah pihak tergugat menyampaikan alasan ketidakhadirannya? Tidak, Majelis Hakim. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Baik, untuk pihak penggugat, apakah bukti-bukti sudah siap diberikan? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, alat bukti kami terima. Apakah kuasa hukum penggugat juga sudah siap dengan beberapa alat bukti ataupun saksi? Iya, Yang Mulia. Kami membawa 3 orang saksi. Saksi pertama Andri Avianto Susilo, saksi kedua Mutia Melina Demayanti, saksi ketiga Muhammad Amin, dan saksi ahli Arbitrojo SH. Baik, kepada petugas diperintahkan untuk memanggil para saksi untuk memasuki ruangan persidangan. Saksi dimohon untuk masuk di ruang sidang. Bahwa penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi yaitu Andri Avianto Susilo bin Gatot Sugeng, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta pada PT Al-Ijarah, alamat di Kompleks
Dipnaker nomor 19 RT 8 RW 2 Kelurahan Pejeten Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan. Di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut. Saudara saksi, apakah Anda mengenal atau pernah berhubungan dengan pihak tergugat atau turut tergugat, Bapak Jonathan Simon? Saudara bisa jelaskan bagaimana saudara mengenal tergugat? Saya mengenal dan saya pernah berhubungan secara pekerjaan dengan saudara tergugat. Baik Yang Mulia, saya merupakan karyawan di PT Al-Ijarah yang menangani kredit macet. Pada saat pembayaran kredit masih lancar, saya pernah mengunjungi perusahaan yang berada di Tangerang, dan di situ pula saya melihat ada pabriknya dan juga barang yang dijadikan sebagai jaminan fidusia. Lalu pada akhir tahun 2013, tergugat meminta untuk diadakannya pertemuan dalam rangka membahas tentang restrukturisasi, kemudian diadakan pada tahun 2014. Dan setelah proses itu, pembayaran menjadi kecil. Namun hal demikian tidak menjadikan angsuran dari tergugat lancar. Dan dari kejadian itu, saya sebagai saksi pernah berkomunikasi via telepon dengan turut tergugat, yaitu Ibu Lina. Pada saat itu juga, saya sebagai saksi mengantarkan surat peringatan kepada tergugat, namun tergugat sudah tidak ada di tempat tujuan yang merupakan pabrik. Sehingga saya sebagai saksi menitipkannya kepada security. Pada saat mendatangi pabrik tergugat, di situ terdapat tulisan bahwa pabrik tersebut adalah jaminan di Bank Victoria. Dan setelah dikonfirmasi ke Bank Victoria ternyata membenarkannya. Setelah itu, pada tahun 2015, saya tidak lagi mengontrol dan menyelidikinya karena saya ditugaskan untuk menangani kasus yang lain. Lalu, setelah itu, apakah saksi tidak pernah tahu tentang kabar tergugat dan turut tergugat lagi? Saya mendapatkan kabar dari teman yang pernah menemui tergugat di Bantar Gebang dan mesin yang menjadi jaminan fidusia berada di sana. Dan menurut informasi yang diketahui, selang beberapa hari, pabrik mengalami kebakaran dan mesin-mesin yang ada di sana telah dipindahkan oleh pihak tergugat. Dan saya tidak mendapatkan keterangan apa-apa setelah peristiwa kebakaran tersebut. Berapa kali saksi mendatangi pabrik di Mauk, Tangerang? 5 kali Yang Mulia. Lalu, apakah saksi tidak pernah mendatangi rumah tergugat untuk mencari tahu keadaan tergugat? Saya sudah mencari tahu Yang Mulia, dengan mendatangi rumah pihak tergugat yang berada di Jakarta Pusat sebanyak 2 kali, dan juga mendatangi pabrik yang berada di Bantar Gebang sebanyak 3 kali. Damayanti binti Taufikur Rahman, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta pada PT Al-Ijarah, alamat di Jalan Asem Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Dari saksi 2, apakah Anda kenal dengan tergugat dan turut tergugat, dan apakah Anda pernah berhubungan dengan tergugat dan turut tergugat? Saya mengenal Yang Mulia, dan saya juga pernah berhubungan dalam proses pembiayaan dengan pihak tergugat dan turut tergugat. Coba jelaskan alur ceritanya. Baik Yang Mulia, sebelumnya saya ingin memperkenalkan posisi saya di PT Al-Ijarah. Di dalam PT Al-Ijarah, saya sebagai analis officer, di mana analis officer ini ditugaskan untuk menangani pemberian pembiayaan kepada tergugat. Dan pembiayaan tergugat yang pertama sebesar 3,5 miliar dan pembiayaan kedua sebesar 2,5 miliar, dan tergugat sudah membayar angsuran selama 7 kali. Setelah itu angsuran mulai terkendala macet, dan seperti yang sudah disampaikan oleh saksi pertama bahwa tergugat meminta diadakannya restrukturisasi, dan ternyata untuk pembayaran angsuran itu sendiri tidak mengalami perkembangan atau masih mengalami macet.
Dan dengan adanya angsuran macet ini, dari pihak kami telah melakukan penagihan sebanyak 3 kali. Untuk penagihan pertama di lokasi Mauk Tangerang, sedangkan penagihan kedua bertempatan di Bantar Gebang, Bekasi. Pada saat mengajukan restrukturisasi atau pembiayaan, saudara tergugat bertempat di mana? Atau masih menempati pabrik yang mana? Apakah dalam proses pembiayaan untuk tergugat, saksi ini sudah melakukannya sesuai prosedur yang ada? Pada saat itu tergugat selaku komisaris dan turut tergugat selaku direktur masih menempati pabrik yang berada di Mauk Tangerang, dan sudah dilakukan survei lokasi dan barang-barang yang menjadi jaminan Foodisia pun masih terlihat di lokasi. Sampai saat saya berkunjung ke pabrik yang berada di Bantar Gebang, Bekasi pun masih terlihat jaminan yang berupa mesin. Namun pada awal tahun 2015 semua jaminan sudah dipindahkan, dan dari pihak kami baik direktur sampai divisi sudah melakukan pencarian di Mauk Tangerang maupun di Bantar Gebang, Bekasi, namun tidak menemukan hasil. Untuk selanjutnya, saya ingin mendengarkan kesaksian dari saksi 3. Untuk saudara Muhammad Amin bin Muhammad Amin, umur 36 tahun. Untuk selanjutnya, saya ingin mendengarkan kesaksian dari saksi 3. Untuk saudara Muhammad Amin bin Muhammad Amin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta pada PT Al-Ijarah, alamat di Jalan Angin Prahara nomor 58 RT 3 RW 11, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara. Silahkan untuk memasuki ruang sidang. Coba jelaskan alur ceritanya. Kenal Yang Mulia, saya juga pernah menghubungi tergugat di saat angsuran tergugat macet. Baik Yang Mulia, saya ini adalah karyawan dari PT Al-Ijarah pada divisi SME dengan tugas melakukan maintenance pada nasabah. Bahwa saya mengetahui jaminan PT Citra Perdana Maju diikat fidusia, bahwa ketika angsuran macet, saya juga menghubungi tergugat guna untuk membayar tunggakan angsuran tersebut. Dan saya mendapatkan informasi bahwa mesin yang terletak di Mauk telah dipindahkan ke tempat yang lain di Naronggo. Informasi tersebut diberikan oleh tergugat secara lisan. Dan pada bulan Februari 2016, saya melakukan pengecekan informasi tersebut, dan mesin sudah ada di PT Mewah Indah Jaya. Perpindahan jaminan tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan dan tanpa seizin tertulis dari PT Al-Ijarah. Dan pada bulan Mei 2016, saya berkunjung ke lokasi aset di PT Mewah Indah Jaya guna untuk melakukan eksekusi jaminan yang didampingi oleh pihak kepolisian. Awalnya, saya tidak diizinkan masuk. Namun setelah berhasil, mesin tersebut sudah tidak ada di tempatnya, Yang Mulia. Berapa kali saudara saksi 3 mengunjungi PT Mewah Indah Jaya? Saya mengunjungi PT Mewah Indah Jaya sebanyak 4 kali, Yang Mulia. Dan salah satu kunjungan yang saya lakukan setelah PT Mewah Indah Jaya mengalami kebakaran, dan saksi melihat mesin sudah tidak ada di lokasi tersebut. Untuk menguatkan kesaksian para saksi, apakah kalian bersedia untuk disumpah? Silahkan kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri, dan saksi silahkan untuk berdiri.
Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar. Untuk lebih jelas tentang kesaksian dari para saksi, adakah saksi ahli yang akan didatangkan? Karena berdasarkan pasal 164 HIR atau pasal 20 atau pasal 283 RIB, di mana pada untuk lebih jelas tentang kesaksian dari para saksi, adakah saksi ahli yang akan didatangkan? Karena berdasarkan pasal 164 HIR atau pasal 283 RIB, di mana pada pokoknya dinyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Saksi ahli ada yang mulia. Silahkan untuk saksi ahli untuk masuk ke ruang sidang. Baik saudara bernama Arbijoto SH bin Suroyo, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan rektor kepala pada Universitas Trisakti, alamat di Jalan Kehakiman 5 nomor 49 RT 3 RW 13 Provinsi Banten. Apakah bisa menyampaikan kesaksian dari sudut pandang ahli? Ya, yang mulia, jaminan fidusia dasarnya adalah kepercayaan sekalipun telah diperjanjikan. Barangnya tetap berada pada pemilik semula, dan apabila terjadi uan prestasi, langsung dapat dilakukan eksekusi sebagaimana putusan yang telah mempunyai hukum tetap. Jika jaminan fidusianya tidak ada lagi, maka perjanjian pokoknya tetap berjalan. Adapun yang menjadi brokerage atau penjamin adalah pihak ketiga. Jika debitur tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana diperjanjikan, maka penjamin harus bertanggung jawab terhadap kedudukan nasabah untuk melaksanakan pembayaran ditambah biaya kerugian dan bunga. Dan juga penjamin harus menghadap jika nasabahnya sudah tidak ada. Jika penjaminnya tidak ada namun terdapat benda, maka dapat dilakukan parate eksekusi atas benda penjamin. Penjamin sendiri berkewajiban memberitahukan keberadaannya saat ini. Jika tidak, maka penjamin dapat dianggap mempunyai etikat tidak baik. Parate eksekusi kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan bahkan jika benda tidak cukup, maka dapat dilakukan nesgling, yaitu terhadap benda yang telah ada dan akan ada dapat dilakukan eksekusi. Lalu, apabila aset penjamin terdapat di daerah hukum Jakarta Utara, maka prosedur eksekusi aset penjamin adalah tidak sama seperti eksekusi biasa, yaitu meminta sita delegasi kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara atas dasar tidak memintakan persetujuan pemindahan jaminan, maka nasabah dapat dianggap tidak mempunyai itikat baik. Kasus ini dapat dianggap uan prestasi jika merujuk pada pasal 1820 KUH-PER, di mana diwajibkannya untuk penjamin bertanggung jawab terhadap uan prestasi yang dilakukan debitur. Dan terhadap debitur yang memindahkan barang secara diam-diam, maka debitur tersebut tidak memiliki itikat baik, karenanya dapat dilakukan parate eksekusi. Adapun tahapan meminta pertanggungjawaban hukum atas benda yang dimiliki penjamin, yaitu terlebih dahulu memastikan barang tersebut milik penjamin. Selanjutnya dilakukan parate eksekusi. Demikian yang mulia penjelasan secara ilmiah yang disampaikan. Terima kasih untuk penjelasan dari saksi ahli dan terima kasih kepada para saksi tergugat. Silahkan dapat meninggalkan ruang sidang. Untuk putusan akan dilaksanakan 3 minggu yang akan datang pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2018, sidang perkara perdata nomor 1372/PDT.G/2017/PA Jakarta Pusat
tentang perkara gugatan wan prestasi antara PT Al Ijarah Indonesia Finance sebagai penggugat dan PT Citra Perdana Maju TN Jonathan Simon sebagai tergugat, dengan agenda penyerahan barang bukti dan pemanggilan saksi. Agenda penyerahan barang bukti dan pemanggilan saksi dinyatakan cukup dan untuk sidang dengan agenda putusan akan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2018 jam 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir di sidang pengadilan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Satu, menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan first strike. 3. Menyatakan sah menurut hukum akad pembiayaan murabahah atau restruktur nomor 15 tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat di hadapan Notaris Agus Rianto SH MKN. 4. Menyatakan sah menurut hukum akta pemberian jaminan BORG nasabah PT Citra Perdana Maju nomor 18 tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh turut tergugat di hadapan Notaris Agus Rianto SH MKN. 5. Menyatakan sisa kewajiban yang harus dibayar oleh tergugat sejumlah 4.892.198.469 rupiah. 6. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan citra janji atau wan prestasi terhadap akad pembiayaan murabahah atau restruktur nomor 15 tanggal 23 Desember 2013. 7. Menyatakan seluruh aset jaminan milik tergugat tidak dapat dilakukan eksekusi untuk menutup kewajiban tergugat karena telah dialihkan oleh tergugat dan atau tidak diketahui lagi keberadaannya, meliputi 1. A. 1 unit plastik injection molding Maikain merek Guangdong Kaiming tipe nomor PD 168KX tahun 2011. B. 1 unit plastik injection molding Maikain merek Fusion Sin type nomor AF150T tahun 2011. C. 1 unit plastik injection molding Maikain merek EIM N5 tipe nomor N550 SN plus ACC. 8. Menghukum tergugat atau turut tergugat untuk melunasi kewajiban tergugat kepada penggugat sejumlah menghukum tergugat atau turut tergugat untuk melunasi kewajiban tergugat kepada penggugat sejumlah 4.892.198.469 rupiah. Sesaat setelah putusan dibacakan atau apabila tidak dibayar oleh tergugat atau turut tergugat, maka diganti dengan penjualan atau eksekusi sebidang tanah dan bangunan milik turut tergugat sebagai berikut. 1. Bidang tanah dan bangunan sertifikat hak milik nomor 6192 atas nama Jonathan Simon
terletak di Jalan Kenari Golf 7 RT 6 RW 6 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara. 9. Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp666.000. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh kami Dr. Andes Arisairi MH sebagai Ketua Majelis. Oleh kami Dr. Andes Arisairi MH sebagai Ketua Majelis dan Dr. Randa Hajah Hafsah SH dan Dr. Andes Naim SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka dan dibuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh Ahmad Irfan SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat dan turut tergugat.